Semua hal yang akan gue omongin di video kali ini adalah hal-hal yang menurut gue lu perlu renungi sebelum memasuki tahun baru. Karena kan beberapa hari lagi kan tahun baru nih ya kan. Dan gue gak mau tahun baru nanti lu menyesal karena tahun ini kelewat begitu aja tanpa ada pelajaran penting yang lu ambil. Jadi di video kali ini gue pengen lu merenungi beberapa hal yang akan gue sebutin yang bikin lu lebih aware sama detail-detail kecil perubahan dalam diri lu. So, sit tight, dengerin baik-baik dan tonton videonya sampai habis. Mungkin tahun ini ada beberapa dari lo orang yang mencoba untuk level up dirinya, mencoba memperbaiki dirinya biar jadi lebih baik ke depannya kan. Dan yang mungkin tahun ini juga adalah tahun yang menjadi awal dari perubahan lu gitu. Ada yang perbaikin dirinya dari fisik, ada yang perbaikin dirinya dari segi harta, ada juga yang perbaikin dirinya dari segi percintaan dan lain-lain. Ada yang tahun ini mulai ngerintis bisnis, ada juga yang tahun ini mulai nge-gym, ada juga yang tahun ini mungkin mulai ngedeketin cewek gitu ya kan. Ada juga yang mungkin yang mulai rajin sedekah. Intinya adalah ya lo tahun ini itu mencoba untuk level up diri lo, memperbaiki diri lo secara menyeluruh, memperbaiki kehidupan lo lah. Ada orang-orang yang mungkin udah bisa melihat hasilnya dalam waktu yang singkat, ada juga yang belum. Yang nge-gym nih ya, mungkin udah bisa ngeliat perubahan di tubuh lo dalam waktu yang singkat. Mungkin ada juga yang mungkin udah hampir setahun tapi belum ngeliat apa-apa gitu. Yang mulai bisnis mungkin udah ada yang balik modal dalam waktu singkat, ada juga yang masih nombok. Yang deketin cewek mungkin ada yang diterima, ada yang mungkin ditolak gitu ya kan. Dan ya dari semua hal tadi, intinya adalah tahun ini lu benar-benar merasakan dinamika ups and down-nya dari kehidupan lu. Tapi jangan panik, karena semua itu adalah hal yang biasa dan akan terjadi bukan setiap tahun, tapi setiap harinya dalam hidup lu ke depannya. Jadi ya, lu harus biasakan hal tersebut. Yang lebih penting dari semua dinamika ups and down yang tadi udah lu rasakan, pelajaran penting apa yang bisa lo ambil? Oh, tahun ini bisnis gua nggak maju-maju, nggak berkembang. Kenapa ya? Oh, gua udah hampir setahun nge-gym tapi nggak bisa melihat apapun perubahannya. Kenapa ya? Oh, tahun ini gua nggak bisa move on dari mantan gua. Kenapa ya? Selalu tanyakan ke diri lo sendiri. Kenapa gua bisa begini? Kenapa gua bisa begitu? Ketika lo bisa menjawab pertanyaan kenapa ini, lo bisa lanjut bertanya ke diri lo sendiri. Pertanyaan apa? Hal apa yang bisa gue perbaikin? Apa yang bakal gue dapatkan ketika gue bisa accomplish sesuatu yang pengen gue dapatkan? Nah, dari situ lu bisa lanjut mempertanyakan pertanyaan bagaimana? Oh, gimana caranya gue bisa memperbaiki hal tersebut gitu? Gimana caranya gue bisa memperbaiki pola bisnis gue supaya gue bisa sekaya Andrew Tate misalkan? Atau gimana caranya gue bisa memperbaiki pola latihan gue di gym biar badan gue bisa sebagus Chris Bumstead itu? Nah, ketika lu bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, lo akan mendapat sebuah pelajaran penting. Coba nih ya, lo semua yang nonton ini, introspeksi diri terus komen di bawah. Pelajaran penting apa yang bisa lo dapat dari tahun ini? Tahun ini ya, setelah beberapa bulan gue itu latihan Muay Thai, akhirnya gue memberanikan diri ikut 2 kali tanding Muay Thai. Yang pertama itu di bulan September, gue itu kalah. Dan itu gue bertanya ke diri gue, kenapa gue bisa kalah? Dan akhirnya gue menemukan sebuah alasan terbesarnya kenapa gue bisa kalah adalah gue itu latihan getol gitu, latihan gue bagus sebenarnya, cuman pola istirahat gue itu jelek banget tuh, kayak sampah banget. Gue mungkin bisa kali tidur tuh cuman 3 jam sehari, karena ya balik lagi gue mahasiswa sekarang, gue ngerjain tugas kan. Tapi ya balik lagi alasan ya bakal ada terus kan kalau dicari. Alhasil ya recovery gue nggak maksimal dan H-5 badan gue ngedrop anjir. Terus di hari H pun gue nggak bisa tampil maksimal di atas ring. Ya gimana, gue masih dalam keadaan sakit kan, paru-paru gue rasanya kayak kebakar, terus ingus gue banjir ingus gitu kan. Walaupun gue sebenarnya nggak ngerokok ya. Kalau gue pikir-pikir aneh juga sebenarnya kenapa gue tuh bisa separah itu padahal gue nggak ngerokok, gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi sebenarnya di samping itu ya, gue itu masih bisa menyelesaikan full 3 ronde tanpa KO. Ya, tanpa KO loh. Cuman ya tetap aja kalah aja gitu kan. Dan akhirnya masuk ke persiapan tanding kedua di bulan November, itu semua gue rombak. Gue bener-bener gue perbaikin dah. Latihan gue makin getolin, tidur juga gue cukupin. Ya minimal 8 jam lah ya gue tidur sehari tuh. Terus juga asupan makan juga gue gak sembarangan gitu. Dan at the end of the day, semua itu berbuah manis. And yeah, as you can see, gue menang dan gue bisa ngambil gold medal. Walaupun ini belum gue tulis nama gue ya. But ya intinya yang pengen gue sampaikan di video kali ini adalah sekaligus menutup video kali ini. Tahun ini, lo mencoba. Tahun ini juga mungkin lu gagal. Tahun ini
lu mendapatkan sesuatu. Tahun ini juga lu kehilangan sesuatu. Tahun ini lu menang. Tahun ini lu juga kalah. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah lu belajar. Well, that's all I can tell in this video. Thank you so much buat yang udah nonton video sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you when I see you. Adios.